salam perubahan ya. Salam perubahan. Oke. Ya, pada kesempatan ini kita mau ngobrol-ngobrol ringan ini ya. Tetapi kita berharap dari obrolan ringan ini akan mulai sebuah perubahan gitu. Cocok. Ya Mas ya. Oke, mantap. Ya, kita kan mungkin baru pertama kali nih tahu tentang plastik P. Kalau kita ngomong plastik P ini apa, jualan plastik atau apa. Nah, kita kan tidak tahu ya. Nah, untuk supaya kita lebih tahu tentang visi misi dari plastik P atau sejauh mana yang dilakukan ataupun kegiatan apa. Ya, coba kita akan langsung tanya kepada narasumber kita dari plastik P. Oke, silakan Mas Imam. Kita mulai dari mungkin perkenalan ya. Silakan, monggo Mas Imam. Alright, sekali Silakan. lagi giving applause for Pak Kris laku host dari Exchange Channel YouTube. Ya. Woo! Oke. So anyway, it was honor for me sekali lagi udah di-invite langsung mewakili Plastik P selaku corporate communication. So ini jadi satu first episode kami Plastik P hadir di YouTube channel Exchange Channel. Jadi ini menjadi satu inspirasi menarik dari Exchange Channel X Plastik P di episode kali ini. So anyway, ngomongin Plastik P, apa itu Plastik P? Jadi Plastik P adalah gerakan sosial atau platform gerakan sosial kolaborasi yang dimana kita mengajak masyarakat untuk terlibat aktif memilah sampah botolnya melalui kita punya digital innovation, kita punya marketing activity, dan juga kita punya recycling facilities. Jadi kita ingin mengajak masyarakat untuk mau memilah sampah melalui gerakan sosial, gerakan kolaborasi yang kita punya untuk sama-sama kita bertanggung jawab terhadap sampah botol plastik yang kita hasilkan tiap harinya, di mana ini juga sesuai dengan SDGs number 12, Responsible Consumption and Production, dan juga Partnership for the Goals number 17. Jadi itu poin utama dari Plastik P. Plastik P hadir, we come up the ideas dengan mengajak banyak masyarakat untuk mau sama-sama mengubah perilaku dengan cara apa? Dengan memilah sampah botol plastiknya melalui kita punya drop box dan juga reverse vending machine sebagai salah satu fasilitas kolaborasi yang kita punya. That's why Plastik P hadir dari tahun 2019 hingga saat ini kita memiliki kurang lebih 600 plus drop box yang tersebar di Jabodetabek khususnya, lalu reverse vending machine yang tersebar 50 plus di wilayah Jabodetabek, di Bandung, dan juga Bali. Khusus di Bali, kita punya around 20 plus reverse vending machine. Nah, itu bisa dicek lokasi reverse vending machine kita yang ada di aplikasi Plastik P di Google Play Store juga di App Store. Nah, nanti aku akan kasih unjuk tutorial how it works Plastik P. Khususnya buat teman-teman di Bali, kaulah muda Bali. Harus cobain langsung. Betul, ini kan kira-kira didesain, dibikin secara sederhana, mudah ditemui, dan sepraktis mungkin, Mas, simpel mungkin ya. Yes, of course. Oke, mungkin di Bali, Mas Imam bisa tunjukkan di mana-mana aja. Oke, jadi kalau di Bali caranya gampang banget. Langsung aja pertama dibuka dulu aplikasinya di Google Play Store dan juga di App Store. Lalu diklik di search Plastik P. Setelah di search, langsung daftar registrasi akun kamu. Nah, setelah diregistrasi akun kamu nanti tampilan seperti ini. Jadi apakah terlihat? Nggak kelihatan ya. Oke, jadi aku langsung bacain aja kali ya, karena ini pakai aplikasi dari HP, share screen-nya agak sulit. Jadi aku akan infokan langsung. Di Bali itu sebenarnya di mana aja sih, Kak? Jadi di Bali itu banyak banget, 20 plus reverse vending machine kita. Salah satunya ada di RVM BSI KCP Renon. Lalu juga ada RVM BSI di KCP Kute. Lalu ada juga di KCP Gatot Subroto, RVM BSI KCP Gatot Subroto. Lalu juga ada di RVM Bintang Supermarket. Ada juga RVM Pasar Badung, RVM Park 23, RVM BSI KCP Mahendra Data. Lalu juga ada di RVM Lipo Mall Kute, RVM RSUD Bali Mandara, RVM Sekolah Albana,
RVM Masjid Sadar Sesetan, dan lebih banyak lagi ya. Jadi di kampus-kampus juga masuk juga di RVM Universitas Warmadewa. Wah, Warmadewa, Warmadewa kampusku. juga ada, RVM Sekolah Mutiara, dan RVM Universitas Udayana Sudirman, dan RVM Us. Universitas Udayana Jimbaran. Jadi kalau lihat di aplikasi kita, dan terakhir di RVM KP Bank Indonesia dan RVM Living World Bali. Jadi tinggal dicek aja di aplikasi kita di Google Play Store dan di App Store. Caranya gampang banget. Tinggal dicek fitur lokasi, di scrolling, diklik fitur lokasi Bali, lalu akan muncul lebih dari 20 reverse vending machine yang ada di wilayah Bali. So, kalau muda yang pengen nyobain langsung, journey nongkrin botol plastik jadi poin, dan bisa beli nonton konser, beli sembako, beli lili, itu langsung aja. Bawa botol plastikmu dan tukerin langsung di reverse vending machine by Plastic Pay. Dia tuh mesinnya, sekilas mirip mesin minuman ya. Bedanya yang ini bernama reverse vending machine. Karena mesin ini kebalikan dari vending mesin pada umumnya, yakni memasukkan barang untuk dapat uang secara digital. Kalau mesin biasa kan memasukkan uang untuk mendapatkan barang. Mesin ini diformulasikan khusus untuk menukarkan sampah botol plastik dengan poin Besti. Nanti, poin itulah yang kita bisa redeem atau kita tukar dengan nominal rupiah. Bisa buat jajan deh. Wah, canggih ya. Satu botol plastik mendapatkan 56 poin atau senilai dengan Rp56 Besti. Eits, jangan dilihat dari nominalnya ya. Kan kalau kata pepatah, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Ceile. Lagi pula kan ini tujuannya mulia loh, sebagai kontribusi kita menjaga bumi dengan cara merecycle atau mengolah kembali sampah yang sulit terurai seperti sampah plastik. Oh iya, untuk step by stepnya, pertama masukkan botol ke lubang yang ada. Tunggu sampai sensor menarik botol masuk dan lampu berwarna hijau ya, baru masukkan botol lainnya. Ukuran botol yang bisa ditukar berkisar 240 sampai 1500 ml ya Besti. Pastikan tidak ada air yang tersisa di dalam botol untuk mempermudah proses penyortiran. Nah, ini dia nih part yang ditunggu-tunggu. Kalau botol sudah tertukar dengan poin, maka pengguna bisa melakukan redeem alias menukarnya ke rupiah. Tinggal tunggu, maka saldo uang elektronik kalian akan bertambah, Besti. Keren. Idenya keren. Nah, saya mau tanya nih, Mas. Ya. Untuk Plastic Pay, itu idenya kan tadi sudah dijelaskan secara umum ya, Yes. belum detail. Nah, kita mau detail. Nah, Kenapa kok sampai ada digital money-nya ya? Silakan. yes, betul. Jadi ngomongin masalah detail dan juga hal-hal yang mungkin agak mendalam ya, mungkin nggak tahu detail tapi agak mendalam, mungkin akan aku share screen melalui slideshow berikut ini. Oke. Oke, apakah terlihat di dalam layar monitor? Oke, jadi apa itu Plastic Pay dan kenapa Plastic Pay hadir? Jadi Plastic Pay hadir kita sebagai lagi-lagi gerakan kolaborasi sosial di mana kita menggabungkan antara green economy, digital innovation, dan juga marketing activity. Dalam rangka apa? Dalam rangka menyelamatkan bumi yang lebih sustain dari pemanasan global dan juga iklim. Nah, salah satu caranya adalah dengan mengubah mindset dan juga perilaku. Nah, jadi kutipan dari Van Leeuwen, jadi ngomongin masalah sampah itu bukan tentang teknologinya, bukan tentang daur ulangnya, bukan tentang kecanggihan dari mesinnya, tapi yang paling utama adalah perilaku. Bagaimana kita bisa mengubah perilaku masyarakat, baik individu ataupun kelompok, untuk bisa bertanggung jawab terhadap sampah yang kita produksi, khususnya plastik, tiap sehari-harinya. Jadi yang paling penting dari permasalahan sampah adalah bagaimana mindset perilaku kita mau bertanggung jawab melakukan pemilahan sampah. Kenapa kita harus bertanggung jawab? Karena again, ketika sampah itu tercampur, maka outputnya adalah residu. Nah, residu ini akan sulit buat nanti didaur ulang. Mungkin bisa, tapi butuh teknologi yang canggih. Nah, makanya kita hadir di sini, kita sebagai platform kolaborasi yang mengajak masyarakat, private sector, dan komunitas untuk mau sama-sama bertanggung jawab memilah dan juga memilih sampah botol plastiknya untuk bisa dipilah dan ditukarkan menjadi meaningful reward di recycling facilities ataupun di
fasilitas daur ulang kita berupa reverse vending machine, drop box, dan juga recycling facilities yang kita punya di berbagai macam daerah atau titik. Nah, masuk ke slide berikutnya. Nah, for your information, bahwa saat ini di tahun 2020 yang lalu, data dari National Plastic Action Partnership mention bahwa Indonesia adalah penghasil sampah plastik terbesar kedua setelah China. Ini sangat ironik banget dan wow, it's crazy man. Dan data ini ekuivalen dengan 6,8 juta ton of plastic waste yang ada, yang nggak termanage secara baik. Nah, saat ini ya, kalau kita sedikit mapping ke belakang, bahwa recycling rate kita untuk sampah sendiri di Indonesia masih around atau ekuivalen 10%. Sedangkan yang termanage baik di disposal dan juga di dump site only 29%. Dan yang nggak ter-unmanage itu kemana, Say? Hello, Besti. Mana? 90% Mas ya. Waduh. 29% yang termanage, 10% yang terrecycling, yang nggak ter-unmanage-nya 61%, Besti. Gila nggak tuh? 61% nggak ter-unmanage yang masuk ke laut, selokan, sungai, dan di berbagai macam titik-titik lainnya. Atas di Bali pantainya banyak sampah plastik Mas ya. Yes. Nah di Bali di Bunaken juga itu, saya pernah ke Bunaken. Wah sampah juga, saya Karimun Jawa, aduh. Dan itu sangat menyedihkan bagi kita melihat langsung fenomena itu. Itu poin satu dan sangat penting. Yang nggak ter-manage, yang tidak ter-manage aja lebih dari 60%, 61%. Ditambah lagi terjadinya perbudakan modern dengan melibatkan anak kecil sebagai pemulung dengan upah rata-rata around $2 per day, which is itu kurang lebih sekitar 30.000 perak per hari, yang harus anak itu sekolah dan akhirnya anak itu harus mulung demi menyambung kehidupan atau ekonomi keluarganya. $2. Ditambah lagi ini menjadi satu corporate problem, masalah perusahaan juga untuk sama bertanggung jawab melalui mereka punya program ESG-nya untuk mau bertanggung jawab terhadap sampah yang mereka produksi dengan bekerja sama dengan platform seperti PlasticPay selaku EPR, Extended Producer Platform, ataupun sebagai social enterprise yang fokus menangani permasalahan sampah di bidang plastik khususnya. Ya ini. Alright. So, PlasticPay hadir, we come up with the ideas dengan solusi. Solusi yang seperti apa? Solusi yang mengajak masyarakat untuk mengubah perilaku melalui kita punya digital innovation. Di aplikasi kita punya di Google Play Store juga di App Store, bisa langsung di-download. Nah, di sini kita ingin mengajak masyarakat untuk tahu dan juga mau terlibat dalam memilah dan memilih sampah botol yang dihasilkan, lalu ditukarkan menjadi meaningful reward di Dropbox dan juga reverse vending machine yang tersedia di lokasi-lokasi yang ada khususnya di wilayah Bali dan sekitarnya. Karena kita bicara studi kasus di Bali ya. Nah, ini kita ingin mengajak masyarakat, public sector, private sector untuk sama-sama kita melakukan recycling activities dalam rangka mendukung Sustainability Development Goals nomor 12, Responsible Consumption and Production, dan juga Partnership for the Goals. Jadi kita sama-sama bertanggung jawab terhadap sampah yang kita produksi, yang kita konsumsi, yang nantinya kita kembali kolaborasi dengan berbagai stakeholder, baik dari komunitas, masyarakatnya, dan juga private sector. Wow, keren. Nah, terus apa yang kita provide? Nah, kita provide ini, Pak Kris. Kita provide real-time dashboard, jadi kita provide juga sustainability report, kita provide digital platform yang sangat transparan, accountability, yang dimana ini mendukung program-program ESG nomor 12 dan 17. Jadi ini menjadi salah satu cara kita atau best practice kita sebagai sustainable and ethic practice. Jadi tanpa adanya no aggregator involvement. Jadi kita sebagai end-to-end solution di sini, khusus untuk pengelolaan sampah botol plastik khususnya. Dan kita juga provide real-time dashboard melalui kita punya aplikasi, dan juga kita juga provide
sustainability report yang bisa dilihat langsung bagi company yang ingin melakukan program ESG-nya. Kita punya tanggung jawab dan ibadah ternyata juga melakukan hal yang baik ya. Salah satunya adalah membawa sampah plastik pada tempatnya. Itu masih Mam ya kira-kira ya. Memilah juga paling penting. Nah ini kan behavior ya yang diharapkan memang nanti akhirnya nilai-nilai ini bisa mendorong setiap orang untuk memiliki kesadaran dan kemauan untuk berbuat sesuatu yang lebih baik, Mas ya. Betul banget Pak Kris. Jadi bicara tentang plastik P, kita ingin memodernisasi sampah plastik menjadi satu value added atau nilai tambah. Kita ingin memodernisasi Indonesia Waste Plastic Collection. Dengan cara apa? Dengan mengajak masyarakat mengubah perilakunya, dengan mengajak corporate communication untuk ikut dalam program ESG dengan kita, dengan mengajak teman-teman UMKM dengan melakukan gerakan circular economy, dengan mengajak government untuk sama-sama kita mendukung program dekarbonisasi Indonesia Net Zero Emission 2050. Wah, itu Dan penting. itu sangat mudah, easy to scale. That's why kita hadir di sini sebagai platform kolaborasi. Tinggal langsung aja di-download aplikasi kita, nanti dicoba ditukerin botol plastiknya di reverse vending machine, di Dropbox, dan yang paling penting adalah setiap kita nukerin botol plastik, kita bisa tahu social impact atau plastic hero champion yang kita bisa bagikan di sosial media berupa jejak karbon yang terkurangi, berapa botol plastik yang terkumpul, hingga lahan yang terselamatkan. Dan yang paling penting adalah di sini kami Plastic Pay sudah melakukan beberapa validasi dan juga rekognisi konsep yang sudah kita lakukan dari 2019 hingga sekarang dengan beberapa kolaborator seperti G20 dan Bank Indonesia, di mana programnya Trace to Cashless Transaction, dengan Gojek, dari sampah botol plastik menjadi saldo GoPay, dengan BSI, dari sampah botol plastik bisa ditukarkan menjadi rekening saldo Bank Syariah Indonesia, dari Indosat, dari sampah botol plastik bisa untuk beli pulsa internet. Dan Eiger dari sampah botol plastik bisa ditukerin menjadi loyalty membernya mereka. Dan ini bisa dikonversi Mas ya? Yes, indeed. Jadi cukup sesimpel bawa botol plastik, tukerin di RVM, hasil dari poinnya itu bisa dikonversi untuk berbagai macam keperluan, dari mulai beli internet, untuk rekening saldo Bank Syariah, untuk beli produk-produk merchandise dari Plastic Pay ataupun dari Eiger. Bisa apapun saja, nonton konser, nonton bioskop, beli makanan GoPay, GoFood, itu simple karena udah ada e-walletnya yang ada di kita. Nah, di sini juga satu dokumentasi yang mau kita share waktu kita di Bali di acara G20. Alhamdulillah Ketua Kadin. Ya, saya lihat tuh Mas, aku lihat ada, tapi aku bingung Mas ya. Aku lihat itu waktu acara G20 itu. Yes, ini alhamdulillah animonya sangat luar biasa, Pak Kris. Jadi hampir dari negara-negara G20 yang hadir, yang melihat langsung reverse vending machine ini menjadi satu terobosan pertama khususnya di Indonesia. Dengan kita mengkreasikan 100% karya anak bangsa. Jadi alhamdulillah kita dapat respon yang sangat positif dengan teman-teman Kadin Indonesia, dengan teman-teman dari Kementerian Koperasi dan UMKM, dari Pak Tantowi Yahya selaku Dubes, dan juga ini yang paling penting, bahwa kita Plastic Pay kita ingin mengajak para kolaborator kita dengan konsep 3P. Apa itu 3P? Dari mulai partisipasinya, placementnya, dan juga proses. Jadi kita yang menyediakan program, yang menyediakan teknologinya, dan ada juga yang ikut membiayai program kita selaku kolaborator. Dan tentu satu lagi adalah pihak yang memberikan tempat atau placement. Jadi konsep kita adalah 3P. Ada placementnya, kita sebagai penyedia atau peng-create program dan teknologi, dan ketiga adalah orang yang ikut, pihak kolaborator yang ikut membiayai program ini. Agar apa? Agar Plastic Pay sustain ke depan. Nah, dari 3P ini baru kita elaborasi lagi dengan teman-teman UMKM. Jadi teman-teman UMKM yang pengen go internasional, pengen ke Dubai, pengen ke Eropa, nggak usah khawatir. Karena syarat yang wajib mereka bawa kalau mereka mau ekspor go to Eropa atau kemanapun negara-negara maju, mereka wajib memberikan lisensi atau sertifikat berupa ocean bound plastic
dan juga Global Recycle Standard Certification, which is itu mereka nggak perlu ngurus capek-capek karena dengan mereka atau para UMKM Ya, membeli bahan baku atau membeli produk merchandise dari Plastic Pay, mereka sudah one step ahead karena nggak perlu lagi ngurusin ter- aplikasinya. terstandarisasi Mas ya, sudah terstandarisasi ya. Yes, sudah terstandarisasi. Uh, Jadi tinggal mereka beli bahan baku dari kita, teman-teman UMKM mengkreasikan bahan baku yang menjadi produk-produk upcycle. Mereka gila, nggak usah gila, 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 bikin license karena license sudah kita miliki. gila, Kita punya global gila. recycle. Ini outstanding banget gitu loh, Yes. karena, aduh, gila, gila, keren, 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 keren. Nah, ini keren, yang keren. menjadi satu unique selling point kita di Plastic Pay. Kita pengen growing together, stay together bersama teman-teman UMKM. Dengan apa? Dengan mereka juga naik kelas. Elevating their product to market export. Dengan cara apa? Dengan mereka punya license sertifikasi yang kita fasilitasi di Plastic Pay melalui Global Recycle Standard dan juga Ocean Bound Plastic. Nanti hasil dari license itu bisa dikreasikan oleh teman-teman UMKM menjadi produk skala besar seperti sepatu, topi, tas golf. Ini dengan teman-teman sepatu juga kita sama lokal brand dari Bandung, Brodo, juga kita create produk daur ulang dari dari bahan baku yang kita provide. Lalu kita juga punya salah satu statement bag artwork designer yang dikreasikan oleh teman-teman artwork designer UMKM menjadi tas dan juga statement bag. Dan ini prestasi kita Plastic Pay, alhamdulillah tahun 2022 yang lalu kita menjadi juara 1 di Korean ASEAN Business Model Competition for SDGs 2022 dengan mengalahkan 220 peserta yang ikut serta 11 negara. Dan di Yande kita juara 3, lebih dari 600 peserta yang berpartisipasi. Di World Bank juga kita ikut aktif juga, dan di USAID kita aktif di Deep Dive to Plastic Pay Activities, dan kita sudah diliput oleh media-media ternama seperti NHK World Jepang, Deutsche Welle Jerman, CNN, dan media-media nasional dari Korea. Nah, ini yang sudah kami lakukan. Saat ini Plastic Pay kami sudah berhasil memberikan satu social impact kepada kolaborator kita. Alhamdulillah lebih dari 28 plus kolaborator percaya bersama Plastic Pay. Kita bersama-sama ikut serta melakukan tanggung jawab sosial dalam rangka apa? Dalam rangka mengajak masyarakat mau terlibat aktif untuk memilah sampah botolnya, memilih sampah botolnya, lalu mendapatkan meaningful reward melalui kita punya recycling facilities ataupun collection point yang ada di aplikasi Plastic Pay baik di Dropbox ataupun di reverse vending machine. Saat ini kita sudah punya 40.000 plus user yang telah melakukan aktivitas sehari-hari dengan plastik, lebih dari 600 Dropbox dan lebih dari 50 reverse vending machine yang sudah tersebar di Jabodetabek, khususnya Dropbox untuk yang reverse vending machine-nya di Jabodetabek, di Bandung, di Bali sudah kita taruh juga, dan kita punya 6 recycling facilities, 6 pabrik daur ulang yang tersebar di Medan, di Tangerang, di Solo, Mojokerto, Bali, dan Makassar. Dan ini menjadi salah satu rekognisi, validasi dari apa social impact yang kami lakukan oleh Plastic Pay kepada masyarakat, komunitas, dan juga private sector. Dan yang terakhir, ini aktivitas video kita bersama Bima Arya, Wali Kota Bogor. Kita waktu itu launching dari program sampah botol plastik menjadi pulsa internet. Dan terakhir, kami percaya bahwa Indonesia bukan lagi sebagai penghasil sampah plastik, tapi Indonesia adalah pentransformasi sampah plastik dengan cara apa? Dengan cara kita berkolaborasi dan tidak mengeluh. Terima kasih, saya Imam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren. Tepuk tangan dulu buat Mas Imam. Luar biasa sudah menjelaskan tentang Plastic Pay ya. Ternyata ya kalau kita sudah tahu ini kan sederhana. Ternyata kan mereka membuat sebuah sustainable system untuk panjang gitu Mas ya. Gila. Jadi tidak hanya guru yang menjadi pahlawan sekarang, tetapi semua kita menjadi pahlawan. Dimulai dari kita punya kepedulian untuk menaruh sampah pada tempatnya, Mas ya. Nah itu aja ternyata dari rewardnya, ada konversinya. Mas Imam, saya mau tanya nih, ngomong-ngomong nih, tadi kan ada beberapa tempat semacam kayak ATM
ATM dari Plastik Pay, Mas ya. Apakah kan beberapa daerah masih banyak belum tahu nih, apakah kita bisa mengusulkan kita punya alat itu di sekitar tempat kita yang memang mungkin tingkat penggunaan plastiknya sudah banyak di sekitar kita. Ya. Bisa kan, Mas? Tentunya bila ada masyarakat yang ingin mengusulkan, tolong dong, mau dong reverse vending machine, Dropbox-nya ada di wilayah ini, langsung aja, bisa langsung dicek di website kita. Jadi aku akan coba bukakan. Tinggal dibuka aplikasinya di website kita, plasticpay.net. Bila ingin tertarik ada Dropbox dan juga reverse vending machine, boleh diusulkan. Nanti tim kami akan memverifikasi. Diusulkan dulu saja karena prioritas kami masih di wilayah Jabodetabek khususnya. Tapi kalau memang ada di wilayah-wilayah yang lain, sekali lagi boleh diusulkan. Jadi gimana cara mengusulkannya? Tinggal diklik di sini. Ada pengajuan mini collection point atau Dropbox kita di perumahan, kantor, rumah ibadah atau event. Misalkan yang diusulkan pengen di wilayah kantor, tinggal diklik kantor, diisi nama lengkapnya, emailnya, terus juga nomor WhatsApp-nya, nama tempatnya, tipe lokasinya mau di mana, perumahan, kantor, rumah ibadah atau event, nanti ditulis alamat lengkapnya lalu dikirim. Nanti tim kami akan melakukan verifikasi dan melakukan diskusi dengan manajemen khususnya bila ada usulan-usulan placement yang bisa diimplementasikan langsung gitu. Jadi masyarakat yang ingin mengusulkan ada Dropbox-nya, ada reverse vending machine-nya bisa diusulkan melalui kita punya website. Tentunya nanti dengan mekanisme-mekanisme verifikasi dan juga cek dari tim verifikator kami di Plastik Pay. Seperti itu, Pak Kris. Wes, ternyata buat teman-teman yang memang memiliki semangat, kemauan ya, bisa juga gitu Mas ya. Jadi nanti ada tim khusus yang akan menindaklanjuti dari proposal permintaan dari sebuah komunitas atau secara pribadi gitu Mas ya. Nah, Mas Imam, saya mau tanya nih, biar teman-teman yang akan lihat acara kita juga semakin jelas. Kalau kita tadi ada konversi, biasanya kan ada konversinya, misalnya satu botol dengan nominal segini, dua botol dengan nominal segini. Ya. Apakah bisa di-sharekan, Mas? Ya. Ya, jadi sesuai dengan yang tadi di video barusan yang disampaikan bahwa satu botol itu kalau dikonversi ekuivalen dengan 56 poin atau 56 perak. Jadi jenis botolnya disesuaikan dengan jumlah poinnya. Jadi kalau botolnya agak gede yang 1 liter, maka poinnya bisa lebih 2 kali lipat, 56 poin kali 2, around 100 poin. Kalau yang botolnya jenisnya kayak gini, yang kayak kecil gini, yang around 250 ml ke atas, atau 250 sampai 500 ml, around 56 poin atau 56 perak. Kalau yang 1 liter around 100 poin. Nah, namun kalau misalnya jenisnya galon mungkin disesuaikan lagi poinnya. Jadi volume botol menjadi salah satu indikator berapa poin yang bisa diperoleh. Standarnya satu botolnya ekuivalen dengan 56 poin atau Rp56. Wih, ternyata ini bikin kita semangat nih Mas, salah satunya Mas. Yes. Betul sekali. Jadi iya, peduli lingkungan, tapi ternyata ada reward-nya juga gitu. Iya, jadi tidak sia-sia kan. Berarti kita bisa mulai dari sekitar khususnya di Bali Mas ya. Di Bali tadi ada beberapa spot yang dimana teman-teman bisa menggunakan tempat itu untuk bahasa kerennya transaksi. Iya. Iya, jadi keren. Mas Imam, ini sebelum acara kita ini selesai, ada sesuatu yang mau disampaikan enggak ke kita semua? Ya, baik. Closing statement dari saya simple banget, Pak Kris. Sekali lagi, teman-teman kaula muda di Bali, jangan lagi hanya mengkritik dan juga mengeluh terhadap sampah plastik yang ada di Bali. Mari ikut andil, mari berkontribusi, mari ikut dalam program perubahan perilaku bersama Plastik Pay,
dengan memilah, memilih, dan bertanggung jawab terhadap sampah kemasan plastik yang dihasilkan, khususnya botol, yang nantinya bisa ditukarkan di reverse vending machine kita untuk mendapatkan meaningful reward. Nah, meaningful reward ini nanti bisa dibagikan oleh sosial media teman-teman. Berapa jejak karbon yang terkurangi, berapa botol plastik yang terkumpul, berapa lahan yang terselamatkan, dan juga ada peluang dapat cuan. Jadi teman-teman juga bisa mengkonversi cuan yang dimiliki untuk keperluan belanja di GoPay, di GoFood, nonton konser, nonton tiket bioskop, beli tiket MRT atau busway di wilayah Bali. Jadi sesimpel itu. Jadi jangan lagi hanya mengeluh, melempar badan, melempar bodi, tapi ayo ikut berkontribusi, mengajak seluruh encang-encing emak babe, warga sanak saudara di wilayah Bali untuk mau bertanggung jawab terhadap sampah botol plastiknya melalui kita punya fasilitas di reverse vending machine yang ada di Bali khususnya. Jadi itu aja closing statement yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan ngeluh, mulai bertindak dari sekarang. Karena kalau bukan sekarang, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Terima kasih. Betul sekali. Oke, untuk Selamat Tahun Bali, mari kita semangat. Dan juga buat teman-teman YouTuber dari luar Pulau Bali, yuk kita tetap jaga lingkungan kita, sekitar kita tetap bersih. Dan pakai penggunaan plastik secara bijak, dan recycle ataupun sampah itu bisa diulang. Dan jangan lupa, ada banyak tempat tadi yang dijelaskan oleh Mas Imam, kita bisa menaruh sampah itu di ATM P, di plastik P. Itu juga fungsinya sama seperti ATM. Yes. Jadi kita akan mendapatkan reward, Mas, ya. Betul, meaningful reward. Oke, terima kasih Mas Imam yang sudah memberikan insight ya sama kita. Jadi kita berharap apa yang sudah dijelaskan ini bisa menjadi perubahan, exchange. Salam perubahan, exchange with Salam perubahan. plastik. Registration, get rewarded.